Tumpukan sampah di kolong flyover Ciputat dilaporkan telah terjadi selama hampir sepekan. Soal Tangerang Selatan yang dibanjiri sampah karena TPA Ciputat berserakan di sepanjang kolong flyover Ciputat menuju arah Pamulang. Sudah 7 hari mobil angkutan sampah tidak beroperasi. Bau busuk yang menyengat di sepanjang jalan semakin hari semakin mengganggu kualitas udara. Bukan hanya soal kebersihan, fenomena ini berdampak langsung pada kesehatan, lingkungan, dan kenyamanan warga. Pertanyaannya, sampai kapan sampah menjadi masalah yang terus kita abaikan? Hadirnya kelompok kami untuk membahas dan mengkaji fenomena tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah studi Islam dari program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Hijaz Mufti Alfat. Nama saya Taufik. Nama saya Hanif Ardian Maulana. Nama saya Mahir Albar Septiawan. Nama saya Naira Istiqomah Aulia. Nama saya Hidayatul Jumala. Nama saya Resti Fauzia. Nama saya Nasya Syakira. Nama saya Asna Ismatul Maula. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan video analisis kami berupa analisis dalam pandangan Islam dalam kajian sampah yang ada di Ciputat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hijaz Mufti Alfat dari kelas 1B Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2025. Perkenalkan, nama saya Hanif Ardian Maulana dengan NIM 045 dari kelas B. Nama saya Yeri Piliang. Saya tinggal di Ciputat. Dengan siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Ibu siapa? Malam. Soal sampah yang menumpuk ini, kira-kira sudah berapa lama ya Pak numpuk? Ini sampah ini udah menjelang seminggu ya, 7 hari lah ya menumpuk ya. Karena biasanya ini setiap hari sampah ini diangkut, dikumpulkan di sini pakai bak truk, diangkut pagi sore gitu. Jadi beberapa hari ada terkendala. Jadi kabarnya mungkin TPA-nya nggak memenuhi lagi. Oh, berarti tempat pembuangan akhirnya penuh ya Pak? Ya, penuh. Menurut Ibu, apa sih yang harus diperbaiki dari sampah itu? Ya, harus diangkut lah. Harus diangkut. Setiap hari. Harus Solusinya? diangkut setiap hari kan kebersihan. Ya. Kan. Tapi rutin nggak, Bu, angkut sampah di Ciputat sini? Kalau kemarin kan rutin. Rutin. Oh, berarti sempat mogok. Ya, mogok aja lah itu seminggu gak diambil. Jadi tumpuk, sempat mogok jadi numpuk gitu? Seminggu kan gak diambil itu. Kalau dari Bapak sendiri atau keluarga ada dampak nggak sih Pak dari sampah di sini? Mungkin karena batuk, sakit atau yang sejenisnya? Ya, kalau dampaknya yang jelas ini kan ada bau-bauan. Yang jelas nggak baik untuk kesehatan gitu. Itu aja lah yang paling yang bisa kita rasakan kan. Tapi sampai saat ini udah ada anak-anak atau dewasa yang mungkin terkena penyakit akibat sampah ini? Ya, itu kita nggak mengetahui secara pasti lah ya. Ya, kemungkinan ada juga lah. Karena lingkungan udah nggak sehat kan. Oh, ya, iya. betul. Jadi kalau lingkungan sehat otomatis kita bisa juga hidup sehat begitu. Berarti nggak ada truk-truk yang ngangkut sampah itu ya? Udah berapa seminggu gak ada. Kalau semalam udah ada itu Semalam di sini, Bu? Iya, semalam di situ sama suami depan Citakung tuh udah. Oh, Duan Citagung, ya. Oh, yaudah. Ini kami sempat baca juga dari berita kalau sampahnya ini ditutupi terpal dan belum diangkut. Terus terang perasaan Bapak waktu melihat sampah yang ditutup terpal ini belum diangkut bagaimana Pak? Wah, itu sangat resah ya. Karena aromanya sangat bau. Sangat busuk sekali aromanya, itu sangat menyengat. Tapi setelah ditutup ya agak lumayan lah. Agak ada berkurang sedikit. Ya, kita minta dengan pihak terkait ya supaya segeralah diatasi bagaimana kan. Karena sampah ini kan setiap hari bakal datang. Iya. Nggak mungkin kita tunda-tunda, nggak bisa buang sini, alternatifnya di mana gitu. Iya. Harus ada solusi yang tepat begitu ya. Keluhan warga yang kita dengar barusan memang sangat beralasan. Ini bukan lagi sekedar soal bau tidak sedap, tapi sudah menyangkut standar kesehatan dan kenyamanan hidup yang terganggu. Fakta di lapangan menunjukkan volume sampah terus menumpuk setiap harinya. Tapi ironisnya seringkali solusi yang terlihat hanya sekedar menutupi tumpukan itu dengan terpal, tanpa ada pengangkutan yang tuntas.
seolah masalah dianggap selesai hanya dengan menyembunyikan dari pandangan mata. Sebenarnya, apa yang membuat masalah ini berlarut-larut? Apakah sistem pengolahan yang macet atau ada faktor lain yang terlewatkan? Tentu kita butuh jawaban yang pasti dan solusi nyata, bukan sekedar penanganan sementara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatalillah qaribun minal muslihin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalil tersebut berkaitan dengan yang isu kelompok kami bahas, yaitu tentang sampah yang menumpuk di Ciputat pada akhir-akhir ini. Dalam perspektif Islam, fenomena sampah di Ciputat dapat dipahami sebagai bentuk kerusakan di muka bumi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga bumi yang telah Allah ciptakan dalam keadaan seimbang dan baik. Menumpuknya sampah akibat kelalaian manusia, baik dari perilaku yang membuang sampah sembarangan maupun pembiaran dalam pengelolaannya, termasuk perbuatan yang merusak lingkungan. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi, yang dimana diberi amanah untuk memelihara, bukan merusak. Oleh karena itu, perilaku yang menyebabkan pencemaran dan membahayakan orang lain bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita bisa mewujudkan nilai-nilai Islam itu seperti menjaga kebersihan, mencegah mudarat, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kasus sampah di Ciputat bukan hanya persoalan teknis atau sosial, tetapi juga persoalan moral dan keimanan. Islam memandang menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyelesaian masalah sampah seharusnya didorong oleh kesadaran bersama yang berlandaskan nilai agama, bukan semata-mata aturan formal. Kalau kita lihat masalah sampah di Ciputat, sebenarnya ini bukan salah satu pihak saja. Ini masalah kita bersama. Dan dalam Islam, urusan bersama itu harus diselesaikan bersama juga. Pertama, dari diri kita sendiri sebagai warga. Islam mengajarkan bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Jadi, buang sampah sembarangan itu bukan cuma bikin lingkungan kotor, tapi juga bertentangan sama nilai agama. Hal kecil seperti buang sampah di tempatnya, sesuai jam angkut, dan kalau bisa dipilah dari rumah, itu sudah jadi langkah awal. Kedua, peran pemerintah dan pemimpin. Dalam Islam, pemimpin itu punya amanah, artinya mereka bertanggung jawab atas kondisi masyarakatnya. Kalau sampah sampai menumpuk dan cuma ditutupi terpal, berarti masih ada yang perlu dibenahi. Pemerintah perlu pengangkutan yang rutin, fasilitas yang cukup, dan petugas yang diperhatikan kesejahteraannya, supaya kerja di lapangan bisa maksimal. Ketiga, soal aturan dan ketegasan. Islam memperbolehkan adanya aturan demi kebaikan bersama. Jadi, aturan soal sampah perlu ditegakkan secara adil, bukan buat menakuti, tapi supaya warga lebih disiplin dan peduli. Terakhir, peran agama sebagai pengingat. Masjid dan tokoh agama bisa jadi tempat mengingatkan bahwa menjaga lingkungan itu juga ibadah. Kalau kesadaran sudah datang dari iman, bukan cuma karena takut benda, perubahan akan lebih bertahan lama. Kalau semua pihak mau jalan bareng warga, pemerintah, dan nilai agama, masalah sampah di Ciputat bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan. This is